Alhamdulillah. Kemarin jadi berapa orang Bu Mai? Cuman berdua aja. Tadinya Alhamdulillah. ngajak, kalau saya nggak ada teman, saya ngajak Ibu Sri. Bunda. Iya. Ternyata dia kata dia, aku nggak ikut ya kalau kamu udah ada teman katanya gitu. Oh Oh, iya, ya. apa saya udah ada teman kata saya. Tadinya juga dia itu tuh Bu Ija tuh nggak jadi hujan di sini gini. Ih di sini di aku enggak gitu. Padahal niat, ayo Bismillah kata saya itu. Yuk Mm-mm. Bismillah banget Mm-mm. filmnya kata aku. Iya, Masya Allah. Alhamdulillah. Makasih Bu Mai sudah Ya, bergabung nonton Kamawa. Pengen nonton lagi nggak Bu? oh pengen yang deket aja yang bisa terjangkau sama saya. Iya, iya. Kemarin kurang banyak ya ininya ya. Oh, kalau waktunya pas itu pasti ini ya banyak yang pengen. Kalau nggak ada kegiatan sih kemarin itu Jumat, saya Iya. ajakin lagi tuh karena kan ada tugas di majelis ya kita Mm-mm. majelisnya hari Jumat jam 1, Mm-mm. jadinya nggak bisa. Iya. Pada pada mau tuh di majelis kata sih kata, ih nggak ngajak-ngajak. Apaan udah kemarin udah ngajak gitu, pada nggak mau gitu. Iya, itulah. Alhamdulillah ya kita diberikan kesempatan untuk bisa mengambil hikmah ya Bu. Intinya kan Iya, mengambil hikmah dari setiap kesempatan yang Allah berikan kepada kita, entah kesempatan waktu, entah kesempatan harta, kesempatan punya teman ya gitu. Ini kesempatan hikmah-hikmah ini yang perlu kita temukan kembali gitu. Karena hikmah itu adalah sebetulnya adalah sudah template menjadi orang beriman itu pasti kehidupannya penuh dengan hikmah, teman-teman. iya betul. Gitu. Iya. Jadi ya inilah keajaiban orang beriman gitu. Eh, Insya Allah. Masya Allah. Izin saya menyapa yang lain juga ya Bu Mai. Masya Allah. Terima kasih Bu Mai. Selalu sehat, bahagia, Ya. berkah. Aku sih pengen, saya sih pengen itu ya Bun, pengen ikutan CTMR gitu-gitu. Kalau Mm-mm. yang itu kata saya sama Ijah, Teh Ijah, yuk kita kalau misalnya, oh ayo, ayo katanya gitu, ayo saya Mm-mm. mau gitu. Ikut Ya udah, bareng Bu An aja, Bu Anita. Dulu saya ngisinya di Cikupa, Bunda. iya. Mm-mm. Kan itu ada Sekarang, lagi Pak. iya, nanti Bu lewat Bu Anita ya, gitu. Iya, Heeh, iya, iya. Sekarang saya ingin lagi banyak di Setu dulu bersama Bu Eni nih. Masya Allah. Heeh. Ya. Ada Bu Eni, Assalamualaikum Bu Eni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Sehat ya Bunda. Bu Eni, Alhamdulillah. Alhamdulillah luar biasa dahsyat. Keren, keren. Sempat ikut Eh, nobar nggak Bu? Alhamdulillah sempat bawa anak gadis kemarin Iya. Di mana? di bareng sama Budiah di mana ya? Di Tangsel, di teras Tangsel ya. Oh, iya, iya, iya. Di Oh, mana itu ya? mm, mm, mm. Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang, yang trailer ya, berarti yang pertama ya. Iya yang pertama yang Oh, tanggal yang di 11. Paradise atau di mana ya? Iya Parades, iya benar-benar Parades. Paradise, ya. Alhamdulillah, makasih Bu Kalau Eni. ada putriku juga pasti pengen ikut tuh. Iya Putriku ya. masih pondok. Iya. Alhamdulillah satu sama terhubung Bunda. Insya Allah nanti Amin. dimudahkan semuanya. Ya, semuanya selalu dimudahkan dan dimuliakan oleh Allah. Amin, amin. Amin, amin, Ini amin. Samsung SMA 3. Assalamualaikum, salam kenal. Alhamdulillah. Baik, teman-teman, Masya Allah, kita mulai saja ya. Sebentar, mungkin cuma sampai jam 7. Kita bahas mengenai Amazing Morning. Ya, Amazing Morning itu apa sih Amazing Quantum? Mohon izin, saya eh, pengen menjadikan jalan keajaiban kalau Allah ridho, kalau teman-teman ridho, saya pengen menjadi jalan keajaiban untuk teman-teman semua melalui ilmu magnet rizki yang diberikan anugerah dari Allah kepada Ustadz Nasrullah. Ya, semoga Allah berikan kebahagiaan, kemuliaan, kesehatan selalu kepada beliau dan semua para CTMR dan semua para pengamal magnet rizki. Kita hadiahkan dulu Al-Fatihah teman-teman yuk kepada gurunda kita Pak Nasrullah ya. Juga kepada semua sahabat-sahabat kita ya.
kepada keluarga kita, ya, kepada guru-guru kita, terus ke mana namanya ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada para pemimpin kita, ya, di waktu hari pagi yang begitu cerah ini, alhamdulillah, ya, Allah masih diberikan kita kehidupan, ya, Allah masih memberikan kita waktu, keberkahan. Semoga kita bisa mengambil hikmah keberkahan hari ini, sehingga hari ini kita bisa menjadi lebih baik daripada sebelumnya, ya. Sebetulnya kita ini dari waktu ke waktu mungkin kita sering berdoa, ya Allah, semoga kita apa namanya diberikan husnul khotimah. Ya, husnul khotimah itu tidak harus nanti meninggalnya pas pas sudah mati gitu loh ya, baru husnul khotimah. Tidak, teman-teman. Husnul khotimah itu adalah setiap waktu yang kita lalui, ya. Setiap hari, semoga hari ini, hari kemarin kita husnul khotimah. Hari hari kemarin semoga dilalui dengan sangat baik, ya. Hari ini juga semoga kita bisa melalui dengan sangat baik. Nah, pertemuan pagi ini, Amazing Morning ini itu adalah dalam rangka kita mengumpulkan energi, ya. Semoga Allah pantaskan kita menjadi pribadi yang lebih banyak bermanfaat dunia dan akhirat, ya. eh, untuk mengecas energi kita, semoga Allah ridho. Yuk. Ala hadiniyah lahum al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Rabbi ighfir lana wali walidayna walil mu'minina amin. Alhamdulillah dulu kegiatan pagi kita isi dengan zikir pagi. Insya Allah nanti zikir pagi kita dibimbing oleh Pak Nas aja ya, ibu-ibu ya, Bu Mai, Bu Eni, Ya, Bu Samsung. Untuk apa? Untuk manajemen waktu sebetulnya ya. Mungkin ya, ya. zikir paginya nanti lama-lama ibu-ibu jadi jadi hafal nih apa Oh, aja ya zikir pagi. Eh, Kalau sudah hafal, kita bisa melakukannya dengan kondisi apapun ya. Sama kalau udah hafal tuh pokoknya jatuhnya doa ya. Bisa sambil nyapu, bisa sambil masak. Oh, itu nikmat banget teman-teman ya. Bisa sambil dalam perjalanan. Itu yang saya rasakan bermanfaat sekali ketika kita bisa menghafalkan ayat-ayat Allah satu demi satu ya. Ya minimal zikir pagi kita sudah hafal ya. Ada dimulai dari Quran surah Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah ya. Assalamualaikum Bunda Evi, salam kenal. Bunda tinggal di mana, Bun? Boleh di chat ya yang baru hadir ya. Izin saya melanjutkan. Dzikir pagi itu intinya Al-Fatihah, terus Al-Baqarah ya, ayat awal, kemudian apa namanya? Ayat kursi ya, ayat kursi, kemudian ayat yang terakhir ya. Itu Al-Baqarah itu adalah ayat penjaga akhir zaman, teman-teman. Ya, akhir zaman ini begitu banyak fitnah. Sedikit cerita ya, teman-teman. Sebelum Kamawa ini, tepatnya minggu lalu, hari Kamis ya. Assalamualaikum Bunda Novianti. Eh, apa namanya? Saya mendapatkan bungkus permen, Bu Mai. Masya Ya. Allah. Bungkus permennya apa? Uang saya pokoknya tiba-tiba pindah Allah. rekening. Allah. Jumlahnya ya lumayan ya, seharga 3 dinar ya. Pada saat itu ada yang beli dinar ya, qadarullah ada yang beli dinar. Biasanya saya tuh selalu mengosongkan rekening, teman-teman, selalu mengosongkan rekening. Eh, Biasanya saya mengosongkan rekening itu pertama untuk apa? Saya lihat dulu ada hutang nggak. Kalau ada hutang, saya lunasin pada saat itu juga, sekosong-kosongnya rekening. Paling disediakan untuk makan hari ini, gitu teman-teman. Ya, itu. Karena kenapa saya perlu mendahulukan hutang? Karena hutang itu adalah sedekah. Ya. Jadi kalau teman-teman punya hutang, segera.
tunaikan ya. Pada dasarnya uang yang ada di rekening kita itu sebetulnya adalah Allah berikan untuk orang yang membutuhkan. Nah, dan yang paling berhak membutuhkan itu adalah orang yang sudah menghutangi kita ya. Oh, Dan belum. hutang itu teman-teman ingat ya, 16. sampai dengan di bawahnya 16. dunia akhirat. Nggak enak banget teman-teman kalau kita punya hutang ya. Jadilah pribadi yang merdeka ya, bebas, bebas dari tekanan apapun ya, baik fisik maupun jiwa ya. Itu dengan cara membebaskan hutang ya. Nah, itu terus yang kedua sedekah ya. Dan sedekah yang terbaik itu adalah kepada keluarga kita, pada keluarga kita dulu ya. Nah, saya posisinya single parent nih, ya single parent. Terus terang aja teman-teman. Kenapa saya mengatakan terus terang? Karena sekarang saya paham kondisi sekarang itu banyak ibu-ibu yang sedang berjuang sendiri, betul nggak? Merasa berjuang sendiri, merasa berjuang sendiri gitulah, gitu. Ya, ini teman-teman, ini banyak sekali godaannya kepada para wanita. Ya. Ya. Pernikahan itu memang ibadah yang sangat panjang sekali gitu. Di dalamnya ada banyak keindahan. Kalau kita tahu ilmunya, kalau kita tahu hikmahnya. Nah, film Kamawa itu adalah tujuannya adalah untuk itu sebetulnya. Ya. Kita lihat plotnya mulai dari yang bahagia, terus suaminya meninggal, terus dapat bungkus permen banyak sekali gitu. Ya, itu film Kamawa itu bercerita tentang diri kita sendiri sebetulnya. Ya, jadi kedua sedekah, dan sedekah yang utama itu adalah kepada anak-anak kita, teman-teman ya. Berikan hidangan yang terbaik kepada pasangan kita dan anak-anak kita. Itu ya. Hidangan terbaiknya syukur-syukur alhamdulillah kalau dari tangan ibu sendiri. Dari tangan teman-teman sendiri ya. Karena apa yang keluar dari tangan kita di waktu pagi itu berkah, teman-teman. Berkah sekali. Ya, di akhir zaman itu yang kita cari ini bukan banyak tapi berkah. Apa bedanya banyak dan berkah? Yang banyak belum tentu berkah, yang berkah pasti akan terasa banyak, gitu. Ya. Kalau banyak itu versinya versi kita. Tapi kalau berkah banyak versi Allah, teman-teman. Apa yang kita lihat banyak belum tentu berkah. Ya, karena kita menggunakan versi kita. Pokoknya kita mintanya berkah, berkah, berkah. Semoga Allah berikan keberkahan, ya keberkahan untuk diri kita, keluarga kita, terus ke apa namanya tetangga kita, ya gitu. Nah, jadi jalurnya seperti itu ya teman-teman ya. Yang keluar dari ini kita ya. Hutang ya, itu adalah sedekah terbaik. Hutang itu adalah sedekah terbaik untuk orang yang kita pinjamin dan untuk diri kita terutama ya. Dan juga untuk anak-anak kita. Kebayang, naudzubillah min dzalik, misalnya suatu saat orang tuanya meninggal. Ya, siapa yang akan dikejar-kejar? Anak-anak kita kan, ahli waris kita. Nah, makanya niatkan itu untuk apa? Untuk memuliakan, membahagiakan orang lain, untuk memuliakan, membahagiakan anak keturunan kita. Supaya mereka nggak malu punya orang tua yang punya hutang banyak gitu. Ya, ceritanya singkat cerita seperti itu ya. Gitu. Mohon izin ya, ini kalau keuangan saya harus jelas nih, harus jelas dan tegas gitu. Karena di manajemen keuangan itu banyak banyak tumpangannya. Yang tumpangannya itu adalah hawa nafsu, ya. Hawa nafsu Betul. yang kadang ketempelan di diskonan gitu kan. Ketempelan di, ih ini lucu banget gitu, lucu banget gitu. Sudah teman-teman, kita ini Makanya sekarang ini hidupnya real aja, real 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 ya. Jangan memberi barang alasannya lucu, yang lucu kita aja. Semoga kita ini bisa bisa menghibur keluarga kita gitu ya teman-teman ya itu. Bukan berarti teman-teman nggak boleh beli, bukan. Ini mengenai prioritas ya, mengenai penting dan prioritas. Dan orang-orang yang cerdas itu adalah orang-orang yang selalu memilih yang prioritas dibanding yang penting. Kalau penting, pasti pentingnya semua tuh. Apalagi yang nggak penting, jangan ya, jangan. Jadi udah yang alasannya lucu itu biasanya nggak penting tuh, nggak terlalu penting. Itu karena biasanya karena keinginan doang gitu. Ih jilbabnya lucu, ih bajunya lucu gitu. Ya Allah pengen mah pengen banget ya gitu, gitu. Ya bagus itu. Dan memang surveinya memang mohon izin ya teman-teman ya.
Saya jujur-jujur saja karena ini data ya. Kalau data lagi-lagi saya harus jujur bahwa surveinya bisnis baju itu teman-teman, bisnis fashion itu sebetulnya sudah overload dan sudah kalau misalkan nih pakaian ditumpuk ya, pakaian yang di rumah kita, pasti teman-teman banyak nih pakaian ya kan. Eh, itu waktu kemarin itu waktu biasanya nih kalau pas ada bencana alam gitu kan gitu, itu saat-saatnya ngeluarin gitu kan gitu. Atau kemarin yang paling saya minus membuat saya sedih ya itu waktu kebakaran di Manggarai Jakarta teman-teman. Itu benar-benar cermin ajaib buat saya. Banyak yang ngasih donasi pakaian dan tau nggak berakhir di tempat sampah Masya Allah. itu. Jadi di ngasih banyak donasi pakaian, ya mereka namanya juga Jakarta, ya tempatnya kan tidak luas ya Jakarta itu ya. Jadi pakaiannya itu naruhnya bruk 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 gitu gitu. Beda dengan kalau misalkan ada Bu Maisaro, Bu Eni, Bu Novianti, ya, Bu Samsung atau Bu Ninik, ya, ngadain bazar gitu kan, gitu. Bazar pakaian bekas, ya, bukan pakaian bekas, kita bilangnya bazar pakaian layak jual, gitu, ya, gitu. Nah pasti itu diopenin, ya kan, diopenin, digantung-gantung, ya kan, silahkan dipilih, gitu loh. Nah, kemarin itu saya lihat em, pakaian-pakaian bekas banyak banget pada saat kebakaran di Manggarai, teman-teman. Dan tidak diopenin, nggak ada yang diopenin karena orang-orangnya kan sedang dalam bawa keren, ya kan. Rumah boro-boro ngopenin pakaian, gitu ya. Rumah aja kebakaran habis, gitu. Masya Allah. Pas qadarullah pada saat itu sempat hujan lagi. Waduh, keren banget tuh itu. Jadi ya Allah, sampai dibikin pengumuman cukup 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 ya, jangan jangan ada yang nyumbang pakaian lagi gitu. Ya, jadi ya itulah kita berbicara mengenai bisnis pakaian gitu ya. Jadi sebetulnya pakaian itu katanya kalau ditumpuk nih cukup untuk 5 generasi di bawah kita saat ini. Itu ya. Saya pun saat ini eh, Alhamdulillah enggak, tidak mewajibkan membeli apalagi pas Lebaran ya, enggak. Saya udah enggak beli baju baru, enggak beli baju baru. Paling anak-anak aja kadang-kadang anak pengen buat memantaskan ya, memantaskan diri dalam komunitasnya atau dalam pekerjaannya, dalam kuliahnya gitu. Baju jeans ayahnya itu, terutama jeans ya teman-teman. Ini saya kasih tips aja ya. Jeans itu pakaian yang sangat awet. Ya, usianya bisa 20, 30, 50 tahun loh teman-teman. Bisa 100 tahun gitu. Ya. Jadi kadang kan ya jeans saya waktu muda kan saya pakai jeans juga ya. Kemudian apa namanya suami saya itu dipakai anak-anak saya sekarang. Ini ini cerita semoga ada hikmahnya ya. Ini bercerita tentang manajemen waktu dan manajemen keuangan teman-teman ya. Bagaimana caranya kita memanfaatkan waktu kita ini amazing morning. Amazing morning ini saya founder, insya Allah semoga Allah ridho ya. Saya dan teman-teman ya, ini ada Bu Maisaro, Bu Eni, Bu Novianti, Bu Samsung, dan Bu Ninik. Mohon doanya semoga Amazing Quantum ini bermanfaat. Misi saya adalah mencerdaskan banyak orang. Ya, mencerdaskan keluarga Indonesia. Misi saya seperti itu ya. Nanti kalau keluarganya udah cerdas, silahkan mau yang mau ngapain silahkan boleh ya. Dan cerdasnya adalah cerdas versi Islami. Ya, Islam bagi saya itu adalah kalau agama lain boleh mengaku sebagai kendaraan. Ya, apa sih bedanya spiritual dan agama? Agama dan ad-din. Ya, apa bedanya spiritual dan agama menurut teman-teman? Agama itu pastinya Islam ya, itu. Apa bedanya menurut teman-teman? Spiritual dan agama. Apa? Nggak tahu ya. Oke, saya jawab ya. Persamaannya, saya bilang persamaannya. Persamaannya sama-sama kendaraan. Kendaraan yang akan mengantarkan menuju kebaikan. Ya, gitu. Pasti itu agama apapun akan mengatakan, pasti memberikan infonya yang baik-baik, ya kan? Mau agama Buddha, Nasrani, Yahudi, Kristen, pasti ajaran mereka adalah untuk mengajarkan kebaikan. Betul ya? Betul.
Nah, tapi yang punya kendaraan belum tentu punya jalan. Nah, Islam itu adalah jalan. Gitu. Paham nggak teman-teman? Islam itu adalah jalan kebaikan, jalan selamat dunia akhirat. Jadi kalau teman-teman sudah memilih agama Islam, selamat. Berarti teman-teman sudah punya kendaraan sekaligus jalannya. Paham? Ya. Yang lain belum tentu punya jalannya. Percaya sama saya. Ya. Nanti nanti fenomena akhir zaman ada ilmu pengetahuan, ada namanya cognitive science ya. Itu akan kelihatan bahwa agama yang terbaik itu adalah Islam. Karena itu sudah include dengan kendaraan. Kalau kita beragama Islam, itu kita sudah include punya kendaraan selamat dunia akhirat sekaligus jalannya. Keren nggak? Keren. Siapa yang mengendarainya? Kita. Ya, di Magnet Rizky itu ada namanya spiritual meter. Ya, spiritual meter. Jadi spiritual meter itu ya sebagai akan ayo Bu Mai nanti nanti belajar THMR ya ikut THMR gitu. Kalau mau ikut bareng saya ayo di Setu di Hotel Ramada. Ayo. Dikit aja, deket aja. Nah, karena itu THMR itu nanti ada pembinaannya gitu. Tapi nggak apa-apa nanti teman-teman Amazing Quantum ya, nanti yang ikut THMR dimanapun silahkan nanti lapor saya. Kemudian nanti ketika saya akan melakukan pembinaan, saya akan share Zoom meetingnya gitu ya, supaya teman-teman juga bisa tetap saya bina gitu. Nah, jadi Islam itu adalah kendaraan sekaligus jalan, teman-teman ya. Jadi kalau misalkan Bu apa namanya? Apakah benar semua agama itu baik? Iya, betul baik gitu ya, gitu. Mengajar kebaikan, iya betul baik. Tapi hanya Islam yang memiliki jalan yang lurus yang benar. Itu. Ya, masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah. Jadi nikmat yang paling besar itu adalah ketika kita memiliki nikmat iman Islam. Ya, teman-teman. Nikmat iman Islam. Dan kalau kita lihat di Al-Quran, masih ingat teman-teman kurikulum di Al-Quran? Ya, Al-Quran itu berbicara tentang manusia. Al-Quran itu untuk siapa teman-teman? Saya tanya. Boleh di chat ya, atau di speak boleh ya, supaya kita interaktif. Saya tanya teman-teman, untuk siapa Allah menciptakan Al-Quran? Boleh? Ya, kalau yang nyiptain pasti Allah. Untuk siapa? Untuk kita, manusia akhir zaman. Untuk umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Bagaimana cara kita memanfaatkan Al-Quran? Ya, pertama, eh, kenali huruf-hurufnya, ya, tajwidnya dikenali, kemudian baca, diperbaiki bacaannya, gitu ya teman-teman ya. Bacaan Al-Qurannya diperbaiki, supaya apa? Supaya kita dengan Al-Quran itu bisa menjadi sahabat, ya. Nah, di Magnet Rizky ada namanya dunia kuantum satu sama terhubung. Ah, itu dengan kita membaca dunia kuantum, dengan kita mempraktekkan satu sama terhubung, teman-teman, kita bisa merasakan bahwa kita dengan Al-Quran itu satu. Bukankah kita nanti ketika meninggal nanti di alam barzah, yang menemani kita itu Al-Quran, teman-teman. Yang menemani kita itu adalah Al-Quran. Ya, betul. Al-Quran itu untuk kita. Apa bayangan teman-teman mengenai Al-Quran? Apakah pedoman? Ya, pasti pedoman. Menurut teman-teman, Al-Quran itu hidup enggak? Hidup, teman-teman. Ya, jadi kalau kita bisa membaca Al-Quran, percayalah, itu sebetulnya Allah yang memberi kesempatan kita bersahabat dengan Al-Quran. Jadi rezeki. Rezeki kita bisa membaca Al-Quran itu rezeki banget teman-teman ya gitu. Jadi rezeki itu nggak hanya uang, nggak hanya pakaian bagus, nggak hanya eh, ilmu yang banyak, nggak hanya rumah yang bagus, kendaraan yang bagus. Kita bisa membaca Al-Quran setiap hari itu adalah rezeki. Iya, Masya Allah. Nikmat ya Bu ya. Makanya kita bikin Amazing Muslimah. Ya. Nikmat Teman-teman banget. yang mau ikut Amazing Muslimah, yuk
nemenin saya Bu Maisaroh nih. Hataman Quran. Alhamdulillah udah masuk periode 23 ya Bu Mai ya. Ya, Eh, dua sekarang mau 23 ya, Bun. oh ya, 22 mau 23 itu. Saya sebetulnya udah selesai tuh juz 1 2 3 cuma belum sempat lapor Bu Mai. Ya, Nanti giliran Bu Mai ya, pimpin hatam Quran ya. ya Allah, insya Hmm. Allah, Bunda. Alhamdulillah, makasih Bu Mai. Selalu menemani kita ya, menyemangati kita, Masya Allah ya. Ya, Bunda, Mm-mm. sama-sama. Alhamdulillah. Kita bahu membahu ya untuk eh ya inilah dalam bahu membahu terus dalam kebaikan. Ya semoga anak-anak kita selalu diberikan keajaiban. Ya, Bu Mai kemarin nobar Kamawa dapat keajaiban. Tuh, ya. Saya Mudah-mudahan ada keajaiban lagi anak masuk masuk Fakultas Kesehatan Negeri, Bunda. Masya Doain. Allah, Alhamdulillah di mana Bu Mai? Belum maksudnya mudah-mudahan Oh gitu, ya, Bun. amin, amin, amin. Rencana di mana Bu Mai? Ya, kalau rencana sih yang deket aja, Bun, biar Kita, PPN gitu di Untirta pengennya di ya, sini. ya, ya, Ujian ya, anak-anaknya belum ujian. Yang ya, yang betul. kira saya yang kedua, Iya, Bunda. iya, betul. Jadi teman-teman ya, sekarang ini zaman teknologi ya, ada namanya hilirisasi. Ya, presiden kita pengen banget menyebarkan hilirisasi. Apa itu hilirisasi? Hilirisasi itu adalah ya seperti air, hilir itu adanya di bawah, bukan di atas, ya. Jadi jadi sebisa mungkin semuanya bergerak. Seluruh Indonesia itu bergerak, seluruh bangsa Indonesia itu bergerak, ya. Tidak ada eksklusivitas, tidak ada teman-teman, ya. Nanti yang eksklusivitas itu apa? Apa? Ilmu, teman-teman. Yang eksklusif itu adalah ilmu dan ilmunya Allah. Ilmunya Allah, Al-Quran, dan apa namanya, eh ya manusia-manusia yang bermanfaat. Itu tidak akan bohong, teman-teman. Itu tidak akan bohong. Jadi, nah konsep hilirisasi ini terjadi juga di dalam dunia pendidikan, ya. Sebetulnya harapannya hilirisasi ini terjadi dalam hal ekonomi dan pendidikan. Dua hal ya teman-teman, ekonomi dan pendidikan. Ekonomi harapannya setiap keluarga Indonesia itu menjadi keluarga yang produktif. Produktif dan mandiri keuangannya. Dan hilirisasi pendidikannya ya cerdas gitu ya. Maksudnya dengan adanya sekolah-sekolah ya, nggak harus sekolah negeri itu UI atau di kota-kota besar nggak apa-apa teman-teman ya. Cari sekolah negeri yang deket itu. Tujuannya apa? Tujuannya supaya anak-anak kita bisa saling merawat terumbu karang dalam keluarga, ya. Ya, Supaya silaturahminya tetap ini. Nanti kalau yang penting anaknya itu adalah pesan banget waktu pagi. Percaya teman-teman, yang menentukan seseorang itu sukses itu adalah di waktu paginya, teman-teman. iya, Bun, susah ya, Bun. Insya Nah, Allah. tidak mudah, tidak mudah, Bunda. Iya, tidak mudah, Bun. Tidak mudah. Iya, betul, betul. Iya, anak-anak kita, Tidak Masya mudah. Allah. Kita dulu ya dididik sama orang tua kita. Subuh itu saya ingat banget tuh subuh itu, ya Allah masih gelap-gelap, Bun. Adzan Bang. baru deng, adzan langsung udah dibangunin sama ibu, sama nenek. Iya, Suruh mandi belajar, malah. belajar ngaji kalau saya. Iya, itu. Belajar, Apalagi belajar. kalau kalau tidur di rumah nenek, suruh langsung mandi, Bun. Kacai, kacai katanya kan orang Sunda ya di Cirebon. Hayu, kacai, kacai gitu. Terus karena kalau kita mau sholat subuh, malu belum mandi gitu. Ya, Jadi bener. wajib mandi itu wajib ya itu. Nah, Enak pun mandi pagi, hmm, jam apa jam enak 3. banget, enak Enak, banget Bun ya. Dan itu tantangan dalam hal mendidik anak-anak kita, betul nggak sih? Ya. betul, betul, Bun. Ih, jadi waktu pagi itu penting banget teman-teman ya. Dan waktu pagi itu nggak bisa bohong. Siapa-siapa yang waktu paginya produktif pasti sukses. Insya Allah, amin, amin Itu, Allah. itu nggak akan bohong. Itu transaksi fitrah, transaksi sunatullah yang nggak akan bisa dibohongin. Ya, kalau matematika, otak kita masih bisa dibohongin nih, ya kan? Ini warnanya, ini warnanya hitam loh, putih loh, ya, itu otak kita masih bisa. Tapi kalau jiwa, pembangunan jiwa tidak akan bisa dibohongin teman-teman. Jadi memang ya.
Kalau misalnya anak kita sekolahnya di negeri ya, dekat rumah nggak apa-apa, supaya kita masih bisa sempat nasihatin anak-anak kita. Paling nggak kita ngingetin waktu pagi ya. Dulu kita waktu pagi tuh abis sholat ngapain? Pasti suruh nyapu, ya kan? Rutenya kalau abis sholat tuh kalau nggak nyapu ke dapur, bantuin orang tua gitu. Ya. Nggak ada tuh gadget. Sekarang anak-anak kita ya Allah gitu. Ya sekarang kita juga sedang berhadapan dengan gadget sih, ya kan. Tapi nggak apa-apa ya. Semoga kita Handphone bisa gitu. memberikan teladan, memberikan teladan ke anak-anak kita. Boleh pegang gadget, tapi harus yang bermanfaat. Ya, nggak boleh pegang gadget kecuali bermanfaat. Gitu. Pakai konsep pengecualian. Nah, jadi itu ya teman-teman. Waktu, manajemen waktu dan manajemen keuangan itu penting banget ya. Nah, tadi ada konsep hilirisasi dan amazing quantum. Ini adalah mohon doanya, tujuannya adalah mencerdaskan keluarga Indonesia ya, cerdas secara iman ya, secara iman ya. Jadi mohon izin yang materi yang saya bawakan adalah membahas mengenai Islam. Mengenai Islam, bagaimana kita bisa mempraktekkan Islam dalam kehidupan sehari-hari. Karena sekarang itu kalau ditanya berapa penduduk berapa orang yang beragama Islam di Indonesia? 80%, 50% 85%. Dulu 90% teman-teman. Waktu kita kecil itu di atas 90%, 92, 95% itu agamanya Islam. Tapi sekarang 85% teman-teman. Ya, data itu data ya. Dan itu ditanya misalkan sekarang kan penduduk Indonesia berapa? 270, 280 juta. Dikali 80 aja. Berapa? Ya, anggap 300 ya. Atau 250 juta ya. 250 juta penduduk Indonesia atau 200 jutaan penduduk Indonesia itu berarti berarti beragama Muslim. Beragama Islam. Pertanyaannya, berapa persen yang sudah mengenal Islam? Menurut teman-teman kira-kira berapa persen? Bahwa Islam itu adalah kendaraan sekaligus jalan. Ya. Keuntungannya kalau kita sudah memilih agama Islam itu adalah ya kita sudah menemukan jalan, biarkan nanti Allah yang membimbing jalan kita. Gitu. Nah, kenyataannya perisai rezekinya nih, perisai rezeki orang-orang yang beragama Islam, jalannya memilih pakai jalannya sendiri, pakai mengandalkan otak, teman-teman. Pakai mengandalkan dunia nyata. Plus pertimbangannya minus berapa Bu Eni, Bu Nini? Ya, -3 serakah. Nah, pertimbangannya keuangan duit terus yang dipikirin. Ada cuannya nggak, ada duitnya nggak gitu. Ya itu boleh ya, boleh, bukannya nggak boleh. Tapi yang penting itu adalah berkah. Ya. Dan insan magnet rizki kalau pengen ajaib, kalau apa yang kita lakukan dasarnya adalah cuan, 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 cuan terus, ya, naudzubillah min dzalik, -3, nanti nggak ajaib. Ajaibnya kita itu adalah di +5 atau +6. Apa itu +5 atau +6? Ayo Bu ini buka lagi spiritual meternya. Itu ya. Jadi kalau kita mau ajaib ya, sama-sama, nanti sama-sama. Jadi teman-teman itu nanti kalau udah belajar magnet rizki ya, eh nanti teman-teman itu kemudian teman-teman nanti praktek ilmu-ilmu magnet rizki, jurus-jurus magnet rizki. Apa yang teman-teman lakukan tuh sama kok. Nggak ada yang berubah. Nggak ada yang berubah. Tetap setiap hari ya masak atau memuliakan keluarga ya. Atau ke kantor atau ke pasar atau bisnis tetap sama. Yang membedakan itu adalah how-nya, bagaimananya. Ya. Ya, ibaratnya teman-teman dikasih kendaraan. Ya, lagi-lagi ini mengenai tentang kendaraan dan jalan ya. Teman-teman sudah punya kendaraan, tapi sekarang nyetirnya itu lebih enak gitu loh. Nggak nabrak-nabrak gitu. Nyetirnya tuh kebayang nggak?
teman-teman bisa nyetir ya, terus bawa pasangan, bawa anak-anak. Kalau nggak punya SIM, kalau nggak bisa belajar nyetir yang benar, kalau nggak bisa menemukan jalan yang benar, itu bikin puyeng, ya kan? Nyasar-nyasar mulu gitu loh. Gitu. Nah, yang perlu kita lakukan itu adalah menemukan kendaraan dan jalan yang benar. Dan Islam itu adalah salaman salama. Islam itu adalah jalan keselamatan. Islam itu adalah kendaraan dan jalan menuju keselamatan dunia dan akhirat. Gitu teman-teman ya, gitu. Dan semoga kajian ini Amazing Quantum bisa memberikan support ya menuju Indonesia ajaib. Amin, gitu ya. Jadi pertama pesannya adalah kita harus bangga dan bahagia memiliki agama Islam, gitu ya. Nggak cukup bangga dan bahagia, perlu kita praktekkan apa itu Islam ya, dan Al-Qur'annya perlu dipraktekkan. Al-Qur'an itu hidup ya. Kita manusia akhir zaman itu ya memang secara kualitas akal ya itu semakin canggih teman-teman. Ya. Kenapa? Karena Allah menciptakan, jadi apa yang terjadi di luar itu adalah cermin diri kita. Jadi kalau kita lihat teknologi yang semakin canggih, HP yang semakin canggih, laptop yang semakin canggih, ada AI, percayalah, otak kita jauh lebih canggih dari mereka. Karena mereka ciptaan manusia, sedangkan kita adalah ciptaan Allah. Gitu ya teman-teman. Nah, kenapa kita belum keluar nih kecerdasannya? Karena masih ada perisai rezeki. Gitu ya. Perisai rezekinya apa aja, Bun? Banyak. Ada cermin ajaib, ada jeruk nipis, Bu Eni, ada Bu, Bu Nini, kemudian ada masih belum RFF, kemudian masih apa namanya tidak merawat terumbu karang, garis kebenarannya masih tinggi, terus apa lagi? Masih apa namanya minus satu, minus dua, minus tiga. Aduh, itu jangan ya teman-teman. Banyak banyak itu. Masih belum paham bahwa hidup ini tentang ada istilah namanya lain ladang, lain lain ladang, lain ilalang gitu. Masih belum paham bahwa ada rezeki yang puncak gitu ya. Jadi banyak banyak sekali perisai rezeki kita yang membuat kita tidak ajaib ya. Nah, komunitas ini tujuannya adalah kita ini bertransaksi keajaiban, bertransaksi energi teman-teman. Jadi kalau teman-teman misalkan masuk ke sini, masuk Zoom, ya, ada sedang kondisinya minus satu, minus dua, minus tiga, insya Allah semoga hadir melalui Amazing Morning ini, nanti teman-teman naik plus satu minimal ya, mendapatkan ilmu yang bermanfaat, plus dua, teman-teman berkolaborasi, bersilaturahmi dalam hal kebaikan apapun ya. Saya mengajak teman-teman juga di Amazing Muslimah ya. Itu banyak tuh anggotanya belum pada setor tapi nggak apa-apa. Insya Allah yakin, saya yakin eh, masing-masing juga sedang berjuang dengan Al-Qur'annya gitu ya. Syukur-syukur kita bisa hatam Quran tiap hari ya, Bu Maya. Gitu. Nikmat sekali teman-teman ya. Messi Al-Quran apaan ya, Bu? Yang apa? Amazing gimana Bu Eni? Al-Quran tadi apa ya? Amazing Muslimah itu tentang Iya, baca iya. Al-Qur'an Bu Eni. Aku belum masuk. Iya, Saya ayo ya, masuk ya. Bu Eni oh, biasanya iya, sehari Bu. baca Qur'annya berapa? Saya belum sampai 1 juz. Ah, yaudah nggak apa-apa, nggak apa-apa. Berapa? Itu Quran ya? Satu halaman. Seminggu Lebih, ya, insya Allah lebih. Dia seminggu satu juz nggak apa-apa Bu Eni, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Sistem setoran ya, Bu ya? Iya, ngisi setoran Bu Eni. Iya, ikut ya. Baik, saya ikut insya Allah ya. Ya, Alhamdulillah. Makasih Bu Eni. Ya, Iya, nggak apa-apa. sama. Eh, Alhamdulillah. satu jus dulu nggak apa-apa teman-teman gitu ya gitu. eh apa namanya kita mencari keberkahannya gitu ya, satu sama terhubung.
Di depan kita itu ada Al-Quran, ada Rasulullah yang menuju Allah, gitu ya. Kita itu tidak akan bisa mencapai Allah, nggak akan bisa. Jadi nggak akan, jangan menyebut hanya Allah tanpa menyebut Rasul, tanpa menghadirkan Rasulullah, ya. Nggak akan kuat, teman-teman. Kita berhadapan Nabi Musa aja, teman-teman ya. Nabi Musa pernah waktu itu minta penasaran ya. Oh, Nabi Musa ini memang nabi yang paling cerdas di zamannya, ya, karena diamanahi oleh kaum Bani Israel yang paling cerdas juga pada saat itu, ya. Sampai saking cerdasnya, cerdas dan kritis, ya. Kaumnya Nabi Musa, Bani Israel itu ada kaum yang cerdas dan kritis, ya. Kenapa Allah berikan kaum cerdas dan kritis? Karena dia sedang berhadapan dengan raja yang zalim pada saat itu, Firaun, ya. Jadi Allah itu selalu menciptakan manusia itu, edisi manusia itu selalu di dalam keadaan yang terbaik, teman-teman. Ya. Kenapa cerita Nabi Musa, Bani Israel muncul di Al-Quran? Berarti ada hikmahnya untuk kita, gitu ya. Berarti ada hikmahnya untuk kita. Nah, Nabi Musa pada saat itu pengen ketemu sama Allah, penasaran gitu. Karena waktu itu ada suara, ya, di Bukit Sur, ya. Itu ada suara nyuruh-nyuruh gitu. Saya Allah gitu. Itu langsung pingsan, teman-teman. Langsung pingsan, gak kuat gitu. Masya Allah. Ayo, Bu Baby, ikutan ya. Bu Baby ini siapa nama aslinya, Bunda? Enggak. Kenalan dulu, Bunda. Gitu. Ikutan. Yuk. Boleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Maaf wabarakatuh. ya Ustazah, boleh dimatiin videonya soalnya udah Iya, baterainya mau habis. boleh, 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 boleh. Ya, Takut di mati. pertemuan di pertemuan ini pokoknya kita banget lah, kita paham lah, ya. Kadang ibu-ibu juga sambil ini, sambil ya, Kita sambil mm, merawat terumbu karang di rumah gitu. Betul. Iya. Boleh, ya Bun. saya Bunda dari udah masuk ke Amazing Quantum kan, ya? ini baru nyoba sekali ini. Iya, siap, siap. Bunda Baby, aslinya Bunda Baby namanya. Eh, Bukan itu nama panggilan saya. Jadi Iya. saya udah nggak biasa dengan nama yang ini, Oh, iya. yang itu Kalau di ininya WA-nya siapa namanya, Bun? sama. Baby juga. Oh, iya, Iya, siap. Salam kenal ya, Bunda. sama-sama Ustazah Alhamdulillah. dan ibu-ibu semuanya. Bahagia bertambah nih, yang Ya, para saya bidadari juga surga yang menemui saya di waktu pagi. saya juga pengen bertambah ilmunya Ustazah. Amin, amin, amin ya Allah, amin ya. Nanti japri saya ya, Bun. Nanti saya save nomornya ya supaya Oh kita baik. semakin dekat lagi, ya, hubungan kita. Ana uhibbukum fillah, hubungan kita adalah dalam rangka Allah dan Rasulnya, ya. Dalam Amin, rangka amin. cinta kepada Allah dan Rasulnya. Iya, Ustazah. Ya. Baik. Nanti Dan saya dikontak sama Ustazah atau gimana? eh, nanti kan saya kan admin tuh di situ, nanti japri ya. Oh, oke, oke. Gitu. Baik. Saya yang nomornya 0858 8007 5296. Yang belakangnya 5296, teman-teman. Oh iya, baik. Terima Nanti kasih, saya. Bunda Bibi. Terima kasih Masya Allah. Ustazah. Ya, barakallah, ya. Eh, Masya Allah, ya. Jadi tadi apa? Kita itu hubungannya itu dalam rangka cinta kepada Allah dan Rasulnya. Karena kita itu sedang berada di dalam kendaraan, ya. Dan kendaraan itu perlu jalan, ya. Kebayang, teman-teman punya mobilnya apa? Misalnya Innova, Pajero, Pajero lah keren ya, gitu. Tapi nggak punya jalan. Gimana? Nggak bisa kemana-mana kan? Nah, dengan kita memiliki Islam, teman-teman itu punya kendaraan sekaligus jalannya, gitu. Tinggal gimana nih caranya supaya kendaraan dan jalannya ini sinkron, gitu ya. Sinkron menuju apa? Menuju tujuan kita. Menuju tujuan kita dunia akhirat yang bahagia lahir batin. Begitu ya. Bahagia jiwanya. Kenapa kita perlu memiliki jiwa yang bahagia? Karena kita itu era era modern itu berdasarkan survei, orang-orang yang hidup di era modern itu memiliki luka batin, teman-teman. Kebayang nggak?
Itulah yang membuat akhirnya banyak KDRT, banyak pelecehan seksual, banyak perceraian, gitu ya, itu teman-teman. Kenapa? Karena ada luka batin yang belum selesai. Dan rata-rata, iya silakan Bu Mai, Masya Allah. Ah, siap. Bikin sarapan yang enak ya Bu Mai untuk pasangan dan anak-anak. Kalau saya tadi sarapannya nitip ini, nitip di apa di dapur tetangga. Jadi kita punya dapur bareng-bareng tetangga. Enggak maksudnya bercanda beli beli ke tetangga ya. Niatkan juga itu adalah niatkan sedekah pagi, memberikan yang terbaik untuk keluarga kita dan tetangga kita ya. Semoga berkah itu. Hmm. Wih, mantap nasgor, keren ya. Nasi goreng yang dimasak oleh seorang ibu yang hatinya bahagia pasti rasanya enak. Ya, jadi ibu-ibu itu harus wajib bahagia, ya. Harus wajib bahagia, ya. Kalau belum bahagia, kejar. Kejar. Harus ditanam, ya. Saya harus menjadi pribadi yang bahagia. Nah, kebahagiaan itu adalah ketika kita menemukan kendaraan dan jalan yang tepat. Ya, Alhamdulillah, Islam adalah jalan keselamatan menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Menuju siapa? Menuju Allah dan Rasulnya. Sampai di mana? Sampai surganya Allah dan Rasulnya nanti. Ya, di akhirat. Dan kita hidup di dunia itu harus bisa merasakan surga juga, teman-teman. Makanya ada hadis, sebagian ulama juga berbicara bahwa barang siapa yang tidak bisa merasakan surga dunia, dia tidak akan bisa merasakan surga akhirat. Dahsyat ya, gitu teman-teman ya. Jadi penting banget untuk kita itu bisa merasakan surga dunia. Nah, jadi apa namanya? Amazing Quantum, kemudian apa jurus-jurus magnet Rizki adalah tujuannya adalah itu teman-teman. Tujuannya adalah supaya kita merasakan surga dunia akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Dilandasi oleh apa? Dilandasi oleh cinta kepada Allah dan Rasulnya. Satu sama terhubung. Satunya itu adalah ahad, wahid, tauhid, ya, bahwa Allah tujuan kita, ya. Allah adalah penerang jalan hidup kita. Allah adalah sasaran kita. Allah adalah satu-satunya Allahu Rabbul Alamin yang akan menjaga kita dunia akhirat. Allah adalah satu-satunya tempat kita bergantung. Satu. Sama, di dalam diri kita ada Nur Muhammad, ada cahaya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan menyebar, terhubung, ya, menyebar ke seluruh alam. Gitu. Jadi, apa itu magnet rizki? Satu sama terhubung, gitu ya. Kita dengan tanaman itu terhubung, ya. Dengan motor, dengan kendaraan yang kita miliki terhubung, dengan pohon, dengan kayu, dengan apapun yang ada di rumah kita, itu semuanya terhubung. Dengan uang yang kita miliki terhubung, ya. Apalagi dengan anak-anak dan pasangan kita, harusnya harus lebih terhubung. Kalau lebih terhubung, kalau belum terhubung, sholat taubat, istighfar, katakan saya salah, ampuni saya siap belajar, ya. Insya Allah sudah mau jam 7 teman-teman. Alhamdulillah ini Zoom baik banget nih ya. Biasanya 45 menit saja sudah selesai. Ini sudah hampir 50 menit teman-teman. Kita juga harus banyak belajar ya dari mereka ya, pembuat Zoom, pembuat Facebook, pembuat Google ya, pembuat HP ya. Mereka begitu banyak memuliakan manusia ya. Facebook ya, Facebook itu bisa kita jadi terbuka pikiran kita bisa jadi mengenal kembali saudara-saudara kita, bisa menghubungkan yang dekat dan yang tidak dekat gitu ya. Google juga membantu kita mencari sesuatu hal yang bermanfaat. Yahoo sebelumnya, kemudian HP, ya mereka adalah orang-orang yang fokus ingin memuliakan, membahagiakan manusia termasuk Zoom juga ya. Terima kasih para pendiri Zoom nih ya yang sudah mengizinkan kita untuk Zoom pagi ini ya. Berhadapan langsung dengan ibu-ibu yang dahsyat ya, ibu-ibu ajaib, ibu-ibu para bidadari surga ya. Semoga Amin. semoga waktu dan harta kita, amin amin. Semoga waktu dan harta kita ini selalu bermanfaat ya
menjadi berkah ya, berkah itu pengalinya bisa 100 kali, bisa 1.000.000 kali ya. Apa yang kita lakukan itu berkah, itu bisa ratusan kali lipat jumlahnya. Ibarat apa ya teman-teman, ibarat bola itu bisa dulu kemana-mana, dung 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 dung, gitu ya. Ya, kita doakan juga ya semoga mereka selalu hidupnya selalu mulia dan bahagia. Ya, itu. Mereka adalah orang-orang baik ya. Semua di hadapan kita insya Allah semuanya orang-orang baik ya. Kalau masih ada yang tidak baik, semoga Allah muliakan mereka, bahagiakan selalu mereka, dan semoga Allah ampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah muliakan, bahagiakan kita semua juga ya. Amin ya rabbal alamin. Itu semoga kita semuanya diberikan husnul khotimah ya. Husnul khotimah itu kita selesaikan setiap tahap demi tahap proses kehidupan kita ya. Selesaikan hari ini, pastikan hari ini kita selesaikan persoalan kita dengan baik ya. Doa kita adalah menjadi husnul khotimah. Untuk zikir pagi nanti saya share di grup ya, dipimpin oleh Pak Nas ya, zikir paginya. Kemudian kalau masih ada waktu juga ya, kita simak juga murotal dari Pak Nas. Ada 5 surat ya, surat Yasin, surat Waqiah, kemudian surat Ar-Ra'du, kemudian surat Al-Mulk, kemudian surat Ar-Rahman. 5 surat ini adalah surat-surat penting, teman-teman. Ya, kemarin saya mendapatkan bungkus permen berapa? Ya, kurang lebih 30 juta lah ya. Uang saya tiba-tiba, wow, keren. Itu yang di Nata di Bumai gitu. Ternyata mungkin sayanya abai tidak menjalankan zikir pagi itu sampai sholat duha aku pun kemarin, masya Allah, oh, keren banget deh gitu ya. Akhirnya tidak Allah jaga, duh ya. Eh, Alhamdulillah sudah tidak ada kata marah ya. Kita adalah pribadi yang sudah selesai dengan diri kita sendiri ya. Kita tidak pernah marah kepada semua orang, tidak pernah. Yang ada adalah kita pribadi yang penuh empati, pribadi yang ingin selalu memuliakan, membahagiakan banyak orang. Semoga Allah ridho ya. Alhamdulillah, terima kasih. Nanti saya juga izin share ya, izin share mengenai ada sedekah, sedekah kepada Palestine, kemudian ada sedekah subuh juga, ada ini dikoordinasi oleh Magnet Rizki, komunitas Magnet Rizki. Nanti saya share di grup ya. Semoga ini menjadi ladang berlipat lagi. Itu. Pak Ones, Assalamualaikum. Ini Salam. kita mau udah selesai nih, Pak Ones ya. Sudah jam 7 ya, waktunya teman-teman beraktivitas untuk memuliakan, membahagiakan sesama. Ingat, rezeki bukan ada di rumah, bukan ada di kantor, bukan ada di pasar, bukan ada di bisnis kita, tapi rezeki itu ada di kemuliaan dan kebahagiaan orang lain. Dahsyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairia Idris. Waalaikumsalam, Bunda. Ah, iya. Wabarakatuh. Mohon pamit ya, Bunda Po Onas, Bunda Linda Made, Masya Allah, si cantik ini. Waalaikumsalam. Apa baru bakat coba lihat grup. Bunda Novianti, Bunda Linda Made, makasih banyak. Bunda Ninik, Bunda Baby, Bunda Sunartini. Semoga besok kita bertemu kembali ya di Amazing Morning ya. Cukup setiap pagi, insya Allah kita cas ya. Wana ziati gharqa, wana syitati nasta. Malaikat begitu banyak mondar-mandir di waktu pagi ya. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kita dan keluarga kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Sama-sama Bunda Solihah. Izin saya tutup ya.